Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di sana. Kemarin kita sudah belajar teori pendekatan ekspresif dan psikologi. Hari ini kita seperti biasa latihan praktik. Oke, langsung kita mulai ya. Jadi kemarin sudah saya kirim ke teman-teman. Hari ini kita akan membahas syair. Duj'atul Mauti Raqdah. Jadi menarik ya, hari ini kita belajar syair. Padahal mata kuliah kita kan eh, prosa, tidak apa-apa. Jadi ya sekali-kali kita belajar syair karena juga pendekatan ekspresif itu eh, sangat tampak atau mudah dilakukan kepada syair daripada prosa. Oke ya, saya kira itu. Nah, syair ini dibuat oleh Abul Ala Al-Ma'ri ya. Abulola Morensis itu bahasa Latinnya. Jadi tokoh kita ini ternyata terkenal di barat ya, sehingga dia mempunyai nama Latin yaitu Abulola Morensis. Oke, Abul Ala Al-Ma'ri. Dia adalah filosof, sastrawan, dan juga penulis. Banyak karyanya terkenal, bahkan sampai ke barat. Oke, beliau lahir tahun 363 atau 973 di Ma'arratun Nu'man. Jadi sebuah daerah di kalau sekarang Syria gitu ya. Meninggal tahun 1058 dan kita tahu tahun itu adalah masa kekhilafahan Abbasiyah. Jadi menurut sejarah karya ini dan tokoh ini hidup di periode Abbasiyah. Oke. Oke. Nah, pengarang ini sangat menarik sekali, sangat berbeda, sangat menarik, berbeda dengan sastrawan lainnya. Oke, jadi Al-Ma'ari ini sejak umur 4 tahun sudah buta karena setelah mengalami penyakit cacar. Oke, mata kanannya tertutup selaput putih dan mata kirinya tidak bisa melihat. Jadi luar biasa ya, seorang tokoh yang sejak kecil, sejak 4 tahun sudah buta, namun menjadi tokoh besar, sastrawan besar, filosof, penulis, dan lain sebagainya. Oke, jadi dari sini kita tahu dan mulai paham ya bagaimana kejiwaannya, psikologinya. Tentu berat menjadi seorang buta, seorang disable gitu ya. Seorang yang mempunyai disabilitas tentu memiliki kehidupan yang berat, kejiwaan yang berat, kegoncangan, kesengsaraan pasti ia alami pada hidupnya. Oke, selain itu wajahnya bopeng, bekas penyakit cacar ya. Jadi banyak bekas-bekas lubang-lubang cacar gitu, bekas-bekas hitam cacar gitu ya. Badannya kurus dan rupanya buruk. Ya, jadi seperti ini kondisi fisiknya. Ia juga memiliki pendengaran yang kurang baik. Jadi bisa teman-teman bayangkan bagaimana kejiwaan psikologi Ma'ari dengan keadaan fisik seperti ini. Dia buta, wajahnya penuh dengan bekas cacar, badannya kurus, rupanya tidak enak dipandang, juga memiliki pendengaran yang kurang baik. Oke, Anda bayangkan, pasti sangat terguncang sekali, pasti sangat sengsara sekali, pasti sangat menderita sekali. Oke, oke. Ia merasa pesimis tentang kehidupan, menggambarkan dirinya sebagai tahanan ganda dari kebutaan dan isolasi. Dia dalam beberapa riwayat mengatakan dia mengakui bahwa dirinya itu sebagai tahanan ganda. Jadi dia tahanan ganda dari kebutaan dan isolasi. Jadi kebutaan dan isolasi masyarakat. Dia terisolir, terdiskriminasi dari masyarakat karena kekurangannya, pasti ya. Dan dua hal itulah yang membuat dia merasa menjadi tahanan. Tahanan dari kebutaan dia dan bagaimana dia diisolasi atau didiskriminasi oleh masyarakat sekitar. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana dia tidak diterima atau memiliki masalah
di lingkungannya karena kekurangan dia. Oke, sangat bisa kita pahami sekali. Menganjurkan keadilan sosial dan menjalani gaya hidup asketis sufi. Jadi saya kira sangat lumrah dan sangat pasti ya ketika seseorang itu memiliki kondisi yang seperti itu, akhirnya pemikiran-pemikiran yang muncul adalah pemikiran-pemikiran orang tertindas. Akhirnya yang dilontarkan adalah keadilan sosial. Karena dia memiliki kekurangan, keterbatasan, merasa tidak adil. Hidupnya terasa tidak adil baginya. Akhirnya suara-suara atau pemikiran yang muncul adalah keadilan sosial. Dan dia praktik hidupnya menerapkan gaya hidup asketis atau sufistik menyendiri. Ya. Karena jelas dia tidak diterima oleh masyarakat atau susah berbaur dan terterima oleh masyarakat sehingga dia menyendiri hidupnya. Kesepian, begitu ya. Oke. Nah, meskipun dia itu buta sejak kecil, namun dia memiliki ghiroh yang cukup besar dalam belajar. Dia belajar dasar-dasar ilmu agama, ilmu bahasa, sastra dari ayahnya. Jadi ayahnya itu adalah orang yang terpelajar, mampu mendidik almari, ya, beberapa ilmu agama dan lain sebagainya. Lalu juga dia belajar dari ulama Ma'aratun Nu'man. Ma'aratun Nu'man kan tadi tempat ya, wilayah. Oke, jadi di lingkungan hidupnya Al-Ma'ri banyak ulama dan dia juga sempat belajar kepada mereka. Beberapa riwayat juga mengatakan dia sempat belajar di Aleppo, Tripoli, Antioch, dan lain sebagainya. Meskipun ada beberapa pandangan, termasuk Toha Hussein, yang mengatakan tidak mungkin dia mampu belajar selain di lingkungan kecilnya, lingkungan hidupnya, di tempat tinggalnya. Oke. Banyak cendekiawan yang mengatakan dia itu adalah seorang rasionalis kontroversial. Jadi dia seorang rasionalis, sangat intelek, berpandangan rasional, cuman juga sangat kontroversial pemikirannya. Jadi pemikirannya sangat kontroversial. Karena memang seperti yang tadi, dia memiliki keterbatasan, penderitaan yang berbeda dari ilmuwan lainnya, akhirnya pandangan-pandangan dia pasti kontroversial. Karena dia memiliki pengalaman hidup yang berbeda, akhirnya suara-suara atau intelektual yang muncul juga sangat kontroversial. Karena tidak bisa dirasakan oleh orang lain, karena dia merasakan keadaan yang berbeda dengan orang lain. Akhirnya suara-suara yang muncul berbeda dengan suara-suara pada umumnya, pemikiran-pemikiran pada umumnya. Oke. Banyak mengkritik dogma agama-agama, dia juga skeptis ya. Oke. Jadi dalam beberapa riwayat biografi, dia banyak mengkritik dogma-dogma agama, kayaknya Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal yang dianggap tidak berbasis keadilan, dan lain sebagainya. Dia juga skeptis. Skeptis itu ya mudah mempertanyakan sesuatu, gitu. Karena dia merasa hidupnya berat, sengsara, tidak adil. Akhirnya kan yang muncul adalah suara-suara keadilan, gitu. Jangan sampai ada manusia tertindas, harus adil. Tidak boleh ada manusia sengsara, tidak boleh ada ketidakadilan. Mungkin yang muncul seperti itu karena kondisinya. Akhirnya banyak doktrin-doktrin agama yang menurut dia mungkin tidak tepat atau tidak adil atau menyakiti, ya, dia kritik gitu. Oke, saya kira hal yang lumrah ya, karena kita tahu banyak filosof yang pemikirannya sangat mendasar, sangat detail. Hal-hal mendasar itu muncul dari seorang filosof kan ya, dan filosof itu kalau kita belajar biografinya rata-rata memang orang-orang yang menderita, orang-orang yang tertindas. Nah, ilmu, hakikat, keadilan itu yang menyuarakan pasti orang-orang yang memiliki pengalaman tertindas. Seperti itu. Tidak mungkin kita mewah, kita bahagia, kita kaya, kita bisa menyuarakan kemanusiaan. Saya kira kita tidak punya pengalaman batin untuk hal itu. Oke, itu ya. Oke, selain itu dia memiliki pandangan antinatalis, sejalan dengan pesimisme umumnya. Oke, dengan menyarankan bahwa anak-anak tidak boleh dilahirkan untuk menghindarkan mereka dari rasa sakit dan penderitaan hidup.
Jadi ekstrim sekali ya. Oke. Karena menderita dia sangat pesimis hingga ujung klimaks dari pesimisme adalah dia mengatakan atau menyarankan anak-anak tidak perlulah dilahirkan karena karakter kehidupan mungkin sengsara menurut dia. Kehidupan itu, hidup adalah penderitaan, kesengsaraan, hingga akhirnya tidak perlulah melahirkan anak. Karena ketika anak dilahirkan, kita menaruhnya pada sebuah tempat yang penuh penderitaan. Jadi hidup adalah derita. Oke, begitu pemikirannya Al-Ma'ari. Oke. Agar tidak menderita, agar tidak sakit, tidak usah dilahirkan. Seperti itu kata Ma'ari. Oke, hingga seperti ini. Jadi kegoncangan jiwanya, kesengsaraan hidupnya membuat dia memiliki pemikiran se-ekstrim ini. Meskipun saya pikir juga tidak salah sepenuhnya. Oke. Dia tidak pernah menikah hingga meninggal pada usia 83. Oke. Jadi bisa dibayangkan teman-teman ya, apa yang dia alami dari kecil, kebutaan, diskriminasi, pasti hinaan juga ada, terisolasi dari masyarakat, susah diterima oleh masyarakat, tidak bisa berbaur, tidak menikah. Pasti kita sudah bisalah menyelami bagaimana kejiwaannya, kegoncangannya, psikologisnya, perasaannya, penderitaannya. Kita pasti lumayan bisa menangkap apa yang ia alami. Sangat berat pasti. Oke. Dan saya pikir kejiwaan, cacatnya beliau pasti terekspresi dalam karya-karyanya. Oke. Nah ini puisi beliau. Oke, sudah saya kirim ke teman-teman kemarin beserta terjemahannya biar teman-teman tidak pusing gitu kan, karena teman-teman sering mengeluh masalah terjemahannya. Oke. Penting saya katakan bahwa syair ini sebenarnya banyak sekali ya, 64 bait. 64 bait, banyak sekali. Kita akan mengkajinya kira-kira kalau tidak salah 16 atau 17 bait gitu ya. Jadi biar teman-teman juga tidak pusing, tidak berat gitu. Oke. Puisi ini juga menarik, karakternya itu dipotong-potong tengahnya gitu ya. Jadi ada satu kata yang terpotong menjadi dua. Jadi emang khasnya seperti itu. Ada yang mengatakan karakter seperti ini adalah puisi yang agak berbau prosa, ada yang mengatakan seperti itu. Selain itu, banyaknya puisi ini yang sampai 64 bait menunjukkan lebih berkarakter prosa begitu ya. Ingin menyampaikan gagasan yang sangat panjang dan dalam. Oke, sekali lagi hari ini kita keluar dari pakem kita prosa, kita sedikit belajar syair. Saya kira tidak masalah karena pendekatan ekspresif ini kalau saya lihat memang cocoknya diimplementasikan ke syair, bukan prosa yang panjang-panjang gitu. Oke. Lagi pula kalau terlalu panjang mungkin teman-teman akan capek atau pusing gitu. Oke, semoga teman-teman sudah baca. Oke, langsung kita mulai ya. Kita mulai saja. Ini analisis kecil-kecilan, latihan menganalisa. Oke. Bait pertama, ghairu mujudin fi millati wa i'tiqadi. Oke. Nahu bakin wala tarannam syad. Oke ya. Jadi tidak ada faedah menurut agama dan keyakinanku ratapan orang yang menangis dan nyanyian orang yang bergembira. Oke. Jadi kalau teman-teman melihat 3 bait pertama ini, makna teks menunjukkan bahwa menurut Ma'ari segala hal itu sejatinya sama. Dunia adalah drama dan tidak hakiki. Segala hal adalah semu. Oke ya. Disabilitas, penderitaan, dan kesepian Ma'ari membuat ia memandang kehidupan ini sama saja, mati rasa. Dunia adalah drama, tidak hakiki dan sejati. Setiap rasa adalah sama. Oke. Saya kira sederhana sekali. Saya kira
orang yang punya pemikiran seperti ini, tidak mungkin orang itu orang yang sangat berbahagia, orang yang sangat mewah, orang yang memiliki kemewahan, kelebihan hidup dan lain sebagainya. Oke, sangat 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 pasti pemikiran seperti ini muncul dari orang yang tertindas, orang yang menderita. Gitu ya. Seperti bait yang kedua, sama saja suara tangisan itu jika dikiaskan dengan suara kegembiraan di setiap panggilan. Jadi makna teks bait pertama dan kedua menunjukkan bahwa kehidupan itu semuanya sama, hanya drama, semu, fana. Tidak ada yang hakiki, tidak sejati. Tangisan maupun suara kebahagiaan itu sama saja. Kebahagiaan dan penderitaan itu sama saja. Jadi tampaknya Ma'arif juga merasa mati rasa karena orang sudah sangat menderita itu kan biasanya mati rasa, sudah tidak kerasa apa-apa. Ya, kebahagiaan atau penderitaan itu sama saja. Oke. Jadi bait pertama dan kedua ya menunjukkan hal itu bahwa semua hal di dunia ini sama saja. Hitam putih, baik buruk, penderitaan ataupun kebahagiaan adalah sama. Oke. Yang ditambah lagi dengan bait yang ketiga. Abakat fil kumul hamamah. Menangis atau bernyanyinkah merpati di atas ranting pohon yang berayun-ayun itu. Oke ya. Sampai dia membuat perumpamaan, membuat pertanyaan yang menarik. Merpati di atas ranting itu bernyanyi atau menangis, kan tidak tahu, ya kan? Merpati itu menangis ataupun bernyanyi kan kita tidak tahu, sedih atau bahagianya itu tidak tahu, gitu. Jadi ya seperti itu, bahwa bahagia dan derita itu hakikinya tidak tampak, tidak ada. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki, tidak ada penderitaan yang hakiki. Oke. Kebahagiaan bisa jadi semu, penderitaan bisa jadi hakiki. Seperti itu mungkin pandangan Ma'ari karena kondisi kejiwaannya. Oke. Bisa kita analisa sebagai berikut. Ma'ari berada dalam sebuah titik penderitaan dan skeptisisme. Hal ini dapat diakibatkan karena ia tidak memiliki pandangan sehingga tidak tahu realita, hanya kegelapan, yang membuat ia menyimpulkan derita dan bahagia itu sama. Oke, dunia adalah fana dan palsu. Oke, jadi masuk akal ya. Ma'ari itu kan tidak pernah bisa melihat. Dia bisa melihat dunia hanya 4 tahun pada masa kecilnya. Setelah itu hanya kegelapan yang ia lihat karena ia buta, kegelapan. Ya, dia tidak melihat apapun. Nah, ketika mungkin dia tidak melihat apapun, tidak melihat benda-benda dunia, tidak melihat peristiwa-peristiwa, dan pendengarannya pun juga berat, akhirnya dia tidak bisa memilah apa itu baik, apa itu tidak baik, apa itu penderitaan, apa itu kebahagiaan. Ini karena pandangannya gelap, pendengarannya sangat tidak baik, dan hal itu jelas mengurangi konektivitas dia dengan realita. Nah, hal itulah mungkin yang salah satu yang membuat ia memiliki pemikiran bahwa semua hal di dunia ini adalah sama. Oke, semua hal itu sama dan fana dan semu dan hal-hal semacam itu. Oke, saya kira itu. Kita masuk ke bait-bait berikutnya. Oke. Sahih hadhi kuburuna tamla'ur ruh fa'inal kubur min ahadiat. Duhai sahabatku, ini adalah kuburan kita, telah memenuhi tanah lapang. Lantas di mana kuburan orang-orang sejak zaman kaum Ad? Khafifil waq ma'adunnu adim al-ard illa min hadhil ajsad. Ringankanlah injakanmu, sebab aku kira debu tanah ini hanyalah berasal dari jasad-jasad mereka. Wa qabih bina wa in qadumal ahdu hawanul aba wal ajdad. Tidak pantas kita menghina orang tua dan nenek moyang kita meskipun masa mereka sudah sangat lama. Jadi dari 3 bait ini kita melihat banyak unsur-unsur kematian
gitu ya, kuburan, tanah lapang, kaum Ad yang sudah meninggal, ringankanlah injakanmu tanah. Oke, nenek moyang yang sudah lama meninggal, itu kan hal-hal yang mengarah atau berbicara tentang kematian. Oke, jadi makna teks menunjukkan hal ehwal kematian. Jadi 3 bait ini banyak sekali, ya hampir semua berbicara tentang kematian. Gitu. Oke, disabilitas, penderitaan, dan kesepian Ma'ari membuat ia memandang kematian adalah escape atau tujuan. Masuk akal ya? Oke ya, masuk akal sekali. Jadi makna teks ini jika kita baca teksnya saja akan banyak berbicara tentang kematian. Oke. Dan ini dapat menunjukkan bahwa disabilitas, penderitaan, dan kesepian Ma'ari membuat ia memandang kematian adalah escape. Ketika orang itu cacat, menderita, merasa tidak mendapatkan kebahagiaan, apa kira-kira yang dipikirkan? Pasti kematian, pasti ending dari kesengsaraan hidupnya. Ending dari penderitaan, ending dari fananya dunia apa? Ya mati. Oke, jadi sangat masuk akal dan bisa kita pahami ketika Ma'ari bicara tentang kematian, karena memang sangat menjenuhkan dan sangat menderita sekali kehidupannya. Akhirnya dia bermimpi ataupun berambisi tentang kematian, karena itu adalah escape dia. Oke ya, seperti itu. Bait kedua menunjukkan saran Ma'ari untuk menghormati kematian, tanah dan mayat dengan meringankan injakannya, pengagungan kematian. Jadi bait kedua bisa kita lihat sebagai pengagungan kematian. Jadi Ma'ari ini sangat mengagungkan kematian sampai dia memberikan saran kepada pembaca, ringankanlah injakanmu, sebab aku kira debu tanah ini hanyalah berasal dari jasad-jasad mereka. Jadi tanah itu kan tempatnya mayat yang dikubur. Oke. Jadi tanah itu adalah kematian. Tanah itu terbuat atau tercampur oleh jasad-jasad orang yang mati. Hormatilah orang yang mati, tanah ini. Oke, ringankanlah injakanmu. Oke, jadi saking dia sangat mengagungkan kematian, dia membuat saran seperti ini. Oke. Bait ketiga bermakna tidak boleh menghina pendahulu yang telah meninggal. Oke. Melihat bait ketiga sangat mungkin Ma'ari banyak mendapatkan hinaan atas kondisinya sehingga punya sentimen terhadap penghinaan yang dalam hal ini dikiaskan dengan tidak menghina kaum Ad. Oke ya. Tidak pantas kita menghina orang tua dan nenek moyang kita meskipun masa mereka sudah sangat lama. Jadi karena dia mungkin ingin sekali meninggal, akhirnya dia mengagungkan kematian dan hal-hal yang berbau tentang kematian kita disuruh untuk menghormati. Oke. Bait ketiga di halaman ini saya kira terhubung dengan yang pertama ya. Jadi kaum Ad. Teman-teman tahu kaum Ad ya. Jadi kaumnya Nabi Lut gitu ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Kaumnya Nabi Lut yang sangat suka dengan homoseksual, sodomi, akhirnya sama Tuhan kita di balik tanah itu akhirnya mereka terpendam, terkubur gitu ya. Jadi kata Ma'ari meskipun mayat-mayat itu dulunya bukan orang-orang baik, kita tidak boleh menghina. Oke. Jadi mayat itu meskipun orang yang dulunya tidak baik, tetap harus kita hormati. Saking dia menghormati kematian. Jadi kematian dengan segala unsurnya itu sangat diagungkan oleh Ma'ari. Oke. Karena mungkin dia sudah sangat putus asa dengan keduniaan, ingin menuntaskan hidupnya yang sengsara dengan kematian. Akhirnya kematian itu adalah suatu yang sangat bermakna, berharga, dan sangat diagungkan oleh Ma'ari. Oke. Gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi bisa kan kita sedikit menelisik secara dalam makna-makna bait-bait ini ketika kita tahu Ma'ari itu kondisinya seperti ini. Dan jelas
kematian, unsur-unsur kematian yang diagungkan adalah ekspresinya, ekspresi kejiwaannya yang menderita di dunia, menderita dalam hidupnya. Oke, kita masuk. Oke, baik, selanjutnya sir. Ini stata'ata fil hawa'i ruwaida lahdialan ala rufatil ibad. Oke, berjalanlah di udara pelan-pelan jika kamu mampu. Jangan sombong terhadap bangkai para hamba. Oke, jadi masih agak sama ya dengan bait sebelumnya. Ya, banyak bercengkrama tentang kematian. Jadi jangan Anda hidup itu jangan sombong. Kalau mampu, kamu jangan menginjak tanah karena tanah itu banyak elemen atau unsur kematiannya. Ada mayat, ada kematian di dalamnya. Jadi kalau bisa terbang saja, jangan sampai menginjak hamba-hamba yang telah mati di dalam tanah. Seperti itu ya. Oke. Baik, pertama masih tentang pengagungan kematian dengan kiasan jangan sombong menginjak kepada mayat. Jadi mengagungkan kematian, orang mati itu ya jangan menginjak tanah karena di situ tempatnya mayat. Dhahikin min tazahumil abdad rubbalahtin qad saralah dan miraran. Betapa banyak sebuah liang lahat telah menjadi liang lahat berkali-kali. Oke. Aku tertawa karena bertumpuknya orang-orang yang dulu saling bermusuhan. Bait kedua ini menunjukkan fana dan semuanya dunia karena ending dan tujuan kehidupan adalah kematian. Oke. Tertawanya Ma'ari menunjukkan fana dan tidak pentingnya dunia. Oke. Jadi Al-Ma'ari ini membenturkan ya antara kematian dan kehidupan dan dia lebih menghormati kematian. Oke. Jadi betapa banyak sebuah liang lahat telah menjadi liang lahat berkali-kali. Jadi liang lahat itu kan dimasukin mayat ketika mayatnya sudah berpuluh-puluh tahun sudah hilang, akhirnya ditempatin mayat yang baru. Oke. Dan dia tertawa akan hal itu karena bertumpuknya orang-orang yang dulu saling bermusuhan. Jadi sangat mengejek dunia gitu. Oke ya, dulunya saling bermusuhan, saling mengagungkan dunia, saling berkompetisi mendapatkan kehidupan dunia. Akhirnya mereka semua itu, ataupun kehidupan dunia mereka itu akhirnya masuk kepada kematian. Dan dalam kematian itu lucu sekali, mereka saling menempati tanah bergantian ketika menjadi mayat di dalam tanah itu. Jadi dari bait kedua menunjukkan dia itu mengejek dunia. Dunia itu buruk sekali, fana sekali, tidak penting sekali. Banyak hal-hal yang konyol yang terjadi. Mereka bermusuhan, saling menyombongkan diri, saling berbangga, berkompetisi dengan hidupnya. Akhirnya mereka berebut ruang di dalam tanah ketika menjadi mayat, begitu. Jadi ini sindiran. Saking bencinya Ma'ari kepada dunia, saking dia merasa tidak mendapatkan kebahagiaan dunia, akhirnya ekspresinya seperti ini, ekspresinya mengejek dunia dengan analogi dan metaforanya. Oke, seperti itu ya. Oke. Wadafinin ala baqaya dafinin fi tawilil azmani wal aba. Oke. Betapa banyak mayat berada di atas sisa mayat yang lain dalam waktu yang sangat lama bahkan selamanya. Oke, masih tambahan ya, masih bertema sama dengan bait sebelumnya. Dunia ini dipenuhi dengan unsur kematian, yaitu dengan analogi mayat yang bertumpuk-tumpuk di tanah. Jadi sebenarnya keduniaan ini menurut Ma'ari juga fana, sementara tidak hakiki, karena kehidupan ini sebenarnya kalau dilihat secara detail banyak unsur-unsur kematian. Oke, tanah itu ya, tanah kan unsur paling penting di dunia ini, dan tanah itu ternyata banyak sekali unsur kematiannya. Mayat dikubur di situ, saling bergantian, bertumpuk dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dunia ini adalah yang mungkin hanya proses menuju sesuatu yang sejati, kematian, akhirat dan lain sebagainya. Oke, hal-hal di atas menunjukkan harapan implisit Ma'ari kepada kematian karena banyak menderita di dunia dengan pengagungan kematian, dengan menyebutkan banyak unsur kematian, tanah, mayat, dan lain sebagainya. Jadi masuk akal ya. Jadi ketika Ma'ari banyak menyebutkan kematian, jelas itu adalah ekspresi Ma'ari karena mungkin dia memiliki harapan implisit
kepada kematian. Dia ingin menyudahi kehidupan ini dan masuk pada dunia kematian. Oke, karena dia menderita di dunia, buta, cacat, terdiskriminasi, terisolasi, dan lain sebagainya. Oke. Dengan cara dia mengagungkan kematian dengan menyebutkan kematian, tanah, mayat. Dari tadi kan banyak sekali unsur-unsur itu disebut. Kematian, tanah, mayat, itu kan hal-hal yang banyak sekali di bait-bait ini. Dan itu semua terasosiasi dengan kematian. Jadi jelas hal-hal itu adalah ekspresi jiwa seorang ma'ari yang ingin segera menuju ke kematian mungkin. Karena dunia baginya sangat tidak menguntungkan baginya. Oke. Bisa saja hal ini merupakan impian, kalaupun tidak harapan ma'ari ya impian agar segera menuju ke sana dan mengakhiri penderitaan ini. Oke. Ini poin penting yang bisa kita analisis, yaitu mengoposisikan kematian dan keduniaan dengan lebih mensuperiorkan kematian. Jadi jelas ya. Jadi teks-teks ini, makna teks menunjukkan ada pertentangan atau oposisi biner antara kematian dan kehidupan. Kematian dan keduniaan atau kehidupan. Jadi dia membenturkan, mengoposisikan, membandingkan antara dua hal itu dan lebih mensuperiorkan, lebih mementingkan atau lebih memenangkan kematian. Oke, dari tadi jelas ya. Dari tadi jelas bahwa dia banyak berbicara tentang kematian dan juga membandingkan dengan kehidupan, dan kematian diposisikan lebih penting, lebih superior, lebih dimenangkan olehnya. Jadi jelas ini adalah ekspresi kejiwaan ma'ari yang tidak bahagia di dunia, lalu dia mencoba mementingkan kematian. Karena saya kira wajar ya kalau kita kalah di dunia. Misal kita seorang manusia, kita mungkin merasa punya nasib buruk di dunia, kita kalah di dunia. Pasti pembenaran kita atau penghiburan diri kita adalah kita berharap di akhirat, kan begitu. Kita berharap mendapatkan segala hal yang kita inginkan di akhirat. Jadi sangat-sangat manusiawi. Dan itu jelas sangat merupakan ekspresi kejiwaan, perasaan, sekaligus pemikirannya seorang ma'ari. Oke, saya kira ini ya, saya kira mudah sekali dipahami, tidak sulit. Oke, kita masuk ke bait selanjutnya. Fas'alil farqadaini amman ahassa min qabilin wa ansa min bilad. Tanyalah pada dua bintang ufuk utara tentang suatu suku dan negeri yang pernah mereka saksikan dan mereka lihat. Oke. Kam aqama ala zawali naharin wa naran limudlijin fi sawadin. Betapa lama keduanya menetap menyaksikan tergelincirnya siang, dan berapa kali keduanya menerangi orang yang kebingungan dalam hitamnya kegelapan. Jadi bait pertama dan kedua jelas menunjukkan bahwa hidup itu penuh dengan kejenuhan, sempit, sumpek, gitu ya, fana, gelap. Oke. Jadi hingga dia membuat ibarat dua bintang ufuk utara itu yang melihat dinamika dunia. Dua-duanya harus menerangi ketika. Jadi kehidupan itu dianggap sebagai hal yang menjenuhkan, yang menyemukan. Oke, banyak kegelapan. Berapa kali keduanya menerangi orang yang kebingungan dalam hitamnya kegelapan. Jadi salah satu dinamika atau unsur kehidupan kan kegelapan, penderitaan, begitu ya. Jadi menjenuhkan, menjemukan. Oke. Sampai dia membuat ibarat berapa lama kedua bintang di ufuk utara itu harus menerangi kegelapan sampai capeknya. Jadi benda-benda luar angkasa itu sampai capek memberikan penerangan kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Jadi mungkin seperti itu ya. Tentang suatu suku dan negeri yang pernah mereka saksikan dan mereka lihat. Jadi ya, suatu suku atau negeri yang bisa dianggap sebagai bumi, masyarakat, suatu kehidupan. Dan iya, dua bintang itu sampai
sampai mungkin jenuh gitu ya, sampai lama sekali harus menerangi kehidupan kegelapan mereka. Oke, saya kira sudah mudah dipahami ya. Jadi seperti itu, sampai dia membuat ibarat seperti itu. Oke. Ta'abu kulli hal hayah fama a'jabu illa min raghibin fizdiyadi. Seluruh hidup ini adalah kelelahan. Alangkah mengherankan jika ada orang yang ingin ditambah umurnya. Oke, jadi bait ketiga jelas menunjukkan dunia adalah kelelahan dan penderitaan, dan sangat lucu sekali jika ada orang yang ingin umurnya panjang. Jadi makna teksnya seperti itu. Hidup itu adalah kejenuhan, kecapean, kelelahan, dan sebenarnya sejatinya sangat lucu jika ada orang ingin berumur panjang, karena ya kehidupan adalah penderitaan. Semakin panjang kehidupan kita, ya semakin menderita kita. Semakin panjang kehidupan kita, semakin menderita kita. Jadi Ma'ari mengatakan, ya lucu sekali jika mengherankan atau lucu sekali jika ada orang ingin bertambah umurnya. Seperti itu. Oke, bisa kita simpulkan, hal di atas menunjukkan pandangan Ma'ari bahwa hidup atau kejenuhan ini adalah inferior dibandingkan dengan kematian yang superior. Karena ia merasa tidak mendapatkan kebahagiaan karena disabilitasnya, pengagungan, kematian, dan perendahan kehidupan. Jadi, 3 bait ini menunjukkan dunia itu inferior. Jika tadi di bait-bait sebelumnya mungkin terungkap sebuah oposisi biner kematian dan keduniaan yang lebih mementingkan kematian, di bait ini dibuktikan, ditunjukkan oleh Ma'ari bahwa seperti ini loh kehidupan yang inferior itu, jadi kejenuhan dan lain sebagainya, sampai ada metafora atau analogi bintang-bintang di angkasa sudah jenuh atau terlalu lama menerangi dan melihat hiruk-pikuk keduniaan. Oke. Jadi kelihatan sekali di sini ya, kelihatan sekali di sini jelas ini ekspresi seorang Ma'ari. Ketika dia gagal di dunia, kecenderungan seorang manusia jelas menginferiorkan dunia dan lebih berharap atau berorientasi kepada selain dunia, yaitu kematian atau akhirat. Gitu. Jadi bisa dimahami ya, makna teksnya seperti itu, lalu kondisi jiwanya Ma'ari seperti ini. Jadi antara kita memahami kondisi kejiwaan Ma'ari dan melihat teks, kita temukan makna-makna seperti ini. Oke, yang berikutnya, inna husnan fi sa'atil mauti ad'af sururin fi sa'atil milad. Sungguh kesedihan saat ada yang meninggal berlipat ganda dibandingkan sukacita saat ada yang dilahirkan. Sungguh kesedihan saat ada yang meninggal berlipat ganda dibandingkan sukacita saat ada yang dilahirkan. Oke. Bait pertama menunjukkan bukti lebih pentingnya kematian dengan analogi lebih banyaknya kesedihan dan saat kematian dibandingkan kebahagiaan kala ada kelahiran. Jadi salah satu cara Al-Ma'ari membuktikan kepada pembacanya bahwa kematian atau akhirat itu lebih superior, dia mengatakan coba lihat fenomena kehidupan. Ketika ada orang yang mati, itu yang sedih itu lebih banyak, berlipat ganda daripada orang yang senang ketika ada kelahiran. Jadi ketika ada bayi lahir, paling yang suka siapa, yang senang berapa orang saja. Cuman jika kematian, yang sedih lebih banyak. Nah, ini salah satu bukti duniawi yang dilontarkan oleh Ma'ari. Khuliqan nasu lil baqai fadhalat ummatun yahsabunahum lin nafat. Oke. Manusia diciptakan untuk hidup abadi, tapi banyak orang tersesat. Mereka menyangka bahwa hidup itu untuk mati. Jadi sebenarnya Ma'ari juga mengatakan bahwa hidup itu abadi. Yang dimaksud hidup abadi adalah ya kehidupan dari kita hidup hingga mati itu adalah kehidupan, fase atau proses. Semuanya adalah proses. Hidup dan mati adalah itulah kehidupan gitu. Tapi banyak orang tersesat, mereka menyangka bahwa hidup itu untuk mati. Jadi mati itu adalah endingnya kehidupan. Al-Ma'ari tidak
berkata seperti itu, atau dalam sisi pemikiran lain dia mengatakan bahwa hidup itu abadi. Oke. Dari kehidupan nyata, hidup sampai meninggal itulah kehidupan terus berjalan. Innama yungqaluna min darin a'malin ila darin syikwatin au rosyatin. Jadi sebenarnya mati itu bukan ending dari kehidupan, tapi berpindahnya dari kampung bekerja menuju kampung kesengsaraan atau kebahagiaan. Jadi dunia menurut Al-Ma'ari adalah kampung bekerja, berproses. Kita berproses di dunia, bekerja di dunia. Iya, jadi dunia atau kehidupan adalah tempatnya bekerja, tempatnya berproses. Ketika mati, mereka itu menuju kampung kesengsaraan atau kebahagiaan. Kesengsaraan adalah neraka, kebahagiaan adalah surga. Jadi kehidupan adalah proses. Jika Anda yang Anda lakukan baik, maka Anda akan menuju kebahagiaan surga. Jika yang Anda lakukan buruk, maka Anda menuju neraka atau kesengsaraan. Jadi seperti itu. Dalam sisi pemikiran yang lain, hidup mati itu satu proses. Bukan mati adalah selesainya hidup. Tapi dia menganalogikan bahwa hidup menuju fase mati itu hanyalah berpindah dari kampung bekerja menuju kampung kebahagiaan atau kesengsaraan. Jadi ya lagi-lagi ini jelas ekspresinya Ma'ari. Oke. Jadi hidup itu adalah ya tempat berproses. Oke. Jika kita baik, kita akan menuju surga. Bait pertama menunjukkan bukti lebih pentingnya kematian dengan analogi lebih banyaknya kesedihan. Ya sudah. Bait kedua bermakna kehidupan adalah abadi. Hidup dan mati itulah perjalanan keabadian. Bukan mati adalah akhir, tapi berpindahnya dari hidup bekerja menuju kesengsaraan atau kebahagiaan. Jadi hidup itu adalah proses bekerja dan kematian adalah hasilnya. Anda hidup baik, hasil Anda adalah surga. Hidup Anda buruk, hasil Anda adalah neraka. Ini salah satu sisi lain dari pemikiran Ma'ari. Oke. Jadi dalam hal ini bisa kita analisa masih menunjukkan tendensi kematian adalah fase atau tujuan utama atau keinginan dan harapan Ma'ari karena menderita di dunia. Oke, jadi ya. Dalam 3 bait ini masih menunjukkan sentimennya atau tendensinya Ma'ari tentang kematian. Oke, semua dianalogikan kepada pemahaman bahwa mati itu lebih utama. Mati adalah hasil, mati adalah ending, mati adalah tujuan. Gitu ya. Hidup dia ibaratkan sebagai proses bekerja. Hidup itu bekerja dan mati adalah mengambil hasilnya. Bekerja baik, hasil baik. Bekerja buruk, hasilnya buruk. Seperti itu. Oke. 2 bait terakhir. Duj'atul mauti raqdatun yastarihul jismu fiha wal 'aisyu mithlus sahat. Nah, ini bagus sekali. Ini adalah saya pikir bait terpenting atau bait yang menunjukkan nilai atau ideologi atau prinsip yang dimiliki oleh Ma'ari. Ranjang kematian adalah tidur, di mana tubuh itu beristirahat dan di atasnya, dan hidup itu adalah terjaga. Jadi orang biasa mungkin menganggap hidup adalah hidup, mati adalah mati, seperti itu ya. Cuman Ma'ari berbeda. Ranjang kematian adalah tidur, di mana tubuh itu beristirahat dan hidup itu adalah terjaga. Jadi hidup itu terjaga. Dan mati adalah istirahat. Seperti itu. Jadi saking dia mungkin bencinya dengan hidup dan mengidolakan kematian, akhirnya dia berkata hidup itu terjaga dan mati adalah istirahat. Lebih enak mana? Terjaga atau istirahat? Jelas lebih enak istirahat. Kalau terjaga kan sibuk, capek, melakukan banyak hal dan lain sebagainya. Jadi hidup itu sebenarnya adalah derita. Hidup itu adalah derita karena terjaga. Dan ketika terjaga, Anda harus melakukan banyak hal, banyak tanggung jawab, maaf. Seperti itu. Oke. Dan kematian adalah tidur,
di mana tubuh itu beristirahat di atasnya. Nah, kematian itu adalah istirahat, tidur, nyenyak, nyaman. Oke, di mana tubuh beristirahat di atasnya. Zaijatul Mauti itu semacam ranjang kematian ya, jadi tempat pembaringan mungkin seperti itu. Itu yang sejati, karena itu adalah istirahat daripada hidup yang terjaga dengan banyak kesibukan, capek. Oke. Bait pertama ini menunjukkan metafora hubungan kehidupan dan kematian. Kematian adalah istirahat dan kehidupan adalah terjaga. Jadi ya, saking mengidolakan kematian, beginilah prinsip yang ia buat. Oke. Abnatil hadil as'idna aw'idna qalilal azai bil is'ad. Duhai anak-anak merpati, berbahagialah dengan sedikit rintihan dan kembalilah dengan kebahagiaan. Sampai dia ya membuat kata-kata seperti ini, seolah-olah dia berbicara kepada merpati, berbahagialah dengan sedikit rintihan. Jadi karena karakter dunia itu adalah penderitaan, maka ya cobalah berbahagia dengan rintihan-rintihan yang ada dan kembalilah dengan kebahagiaan. Lalu ya pulanglah ketika Anda menuju kematian, karena kematian itu adalah kebahagiaan. Dunia sifatnya adalah penderitaan dan kematian adalah sifatnya kebahagiaan. Jadi seperti itu, nilai-nilai pemikiran-pemikiran yang ditanamkan ke diri Ma'ari untuk membuat dia tenang, untuk membuat dia bertahan dalam kehidupannya yang sangat menderita, begitu. Jadi kalau kita sedikit mengutip Freud kan ada istilah mekanisme pertahanan ya. Jadi bagaimana kita mengatasi kecemasan atau kegelisahan. Itu banyak hal, ada proyeksi, ada sublimasi, ada reaksi formasi dan lain sebagainya. Nah, saya kira pemikiran-pemikiran tentang kematian yang mensuperiorkan kematian dari kehidupan itu juga merupakan mekanisme pertahanannya seorang Ma'ari agar dia bisa bertahan dan menjalani hidupnya. Jadi dengan pemikiran-pemikiran ini yang ditanamkan dalam diri Ma'ari, itulah yang membuat dia bisa bertahan, mampu bertahan menjalani dunia ini. Tanpa dia memiliki pemikiran seperti ini, tanpa dia meyakinkan dirinya ada fakta-fakta hakiki seperti ini, mungkin dia tidak kuat. Bisa saja dia bunuh diri, mengakhiri hidupnya, seperti itu. Jadi menurut kaca pandang Freud bisa diartikan bahwa pemikiran kematian Ma'ari bisa dikatakan sebagai defense mechanism atau mekanisme pertahanan untuk menekan kegelisahan, kecemasan yang ada dalam dirinya. Oke ya, saya kira itu. Bait kedua mengungkapkan pesan Ma'ari pada dunia tentang pemikirannya, yaitu berbahagia di dunia. Oke, sudah ya. Oke. Saya kira itu. Saya kira bisa dipahami teman-temannya. Jadi pemikiran kematian dengan lebih mementingkan kematian daripada keduniaan adalah ekspresi jiwa seorang Ma'ari. Jadi sangat bisa dibedakan ya antara pendekatan ekspresif dengan pendekatan sosiologi sastra misalnya. Ya sangat, dari contoh ini saya kira sangat berbeda. Kita mendekatinya menggunakan pendekatan ekspresif dengan mimetik atau sosiologi sastra, saya kira berbeda sekali. Jika ekspresif kita lebih melihat kejiwaan pengarang. Oke. Akhirnya makna-makna yang bisa kita tangkap adalah merupakan banyak unsur-unsur ekspresi kejiwaan pengarang, ekspresi cacatnya, ekspresi kesengsaraannya, ekspresi disabilitasnya, gitu. Berbeda halnya dengan sosiologi sastra yang kita pelajari 2 minggu kemarin. Unsurnya sangat kelihatan di sini. Unsur kejiwaan pengarangnya sangat kelihatan dalam karya yang dia buat. Itu yang membedakan. Jadi sebenarnya mempelajari, menganalisis sebuah karya sastra menggunakan pendekatan ekspresif, kita mendapatkan 2 arah gitu ya. Jadi komunikasi 2 arah. Jadi dalam satu sisi kejiwaan pengarang dapat membantu kita mengungkap makna sebuah karyanya. Selain itu
fakta-fakta atau makna karyanya juga bisa memberikan informasi tentang kejiwaan pengarangnya. Jadi seperti itu pendekatan ekspresif. Jadi komunikasi dua arah, dua-duanya kita gunakan secara bersamaan untuk menemukan maknanya. Akhirnya kita menemukan makna teks plus menemukan atau memahami kejiwaan pengarangnya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sebagai closing saya katakan jiwa kesengsaraan, kesepian, kebutaan, diskriminasi, hinaan dan lain sebagainya yang dialami Ma'ari jelas terekspresikan dalam karya ini. Keadaan itulah yang membuat ia termotivasi pada kematian. Oke, dengan cara mengagungkannya dan menaruhnya pada posisi yang lebih tinggi dari kehidupan atau dunia, karena kematian satu-satunya hal yang bisa menuntaskan kesengsaraan hidupnya. Jadi ini adalah closing tutup ya, penutupnya seperti itu. Jadi ya sangat masuk akal ya. Jadi kematian, prinsip atau makna atau pemikiran tentang kematian yang ia tulis adalah ekspresi jiwanya. Kalau Al-Ma'ari itu tidak cacat, dia bahagia dengan hidupnya. Tidak mungkin dia punya pemikiran kematian seperti ini. Orang-orang yang punya pemikiran seperti ini pasti orang-orang yang sengsara atau tertindas. Kalau dia adalah orang yang mewah, yang sempurna, pasti kehidupannya tidak merumuskan atau fokus pada kemanusiaan. Mungkin akan korupsi, akan menindas, akan angkuh, seperti itu. Oke. Jadi seperti kecenderungan para filosof lah. Para filosof rata-rata itu mereka orang-orang tertindas, orang-orang sengsara, yang akhirnya menemukan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai dasar. Oke, nilai-nilai dasar tentang kemanusiaan, seperti itu. Oke, saya kira itu ya. Saya kira itu, semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Kita lanjut di diskusi seperti biasa. Jika ada yang belum paham, masih bingung, silahkan ditanyakan. Semoga kita bisa lebih tercerahkan dan mendapatkan pemahaman yang maksimal di diskusi. Oke, sekian dari saya untuk kelas hari ini, materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.